cukup penjelasan tentang ayat yang ke-11. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Ini ayat diperuntukkan untuk orang mukmin, orang yang beriman. Di zaman nabinya kelompok ini disebut minal muhajirina wal ansor, kelompok orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian wal ansor, orang-orang yang menunggu, orang-orang yang menyambut kedatangan kaum muhajirin dari Mekah. Itulah mereka yang beriman, menjadi sahabat Nabi, pengikut setia Nabi, pengikut sejati Nabi dari dunia sampai ke akhirat. Silakan, ada waktu untuk bertanya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya boleh. Ya. Kalau dajjal itu apa Pak Ustaz? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, fidyah kalau dibayar pakai uang boleh nggak Pak Ustaz? Terima kasih. Ini pertanyaannya unik-unik. Dajjal di zaman Nabi Musa itu namanya Samiri. Jadi di zaman Nabi Musa ada dua Musa. Di zaman Nabi Musa ada dua ada Musa Rasulullah, ada Musa Samiri. Tuh kalau Bapak mau tahu. Jadi dia hidup udah lama, sejak zaman Nabi Musa. Kenapa dia jadi Dajjal? Itu semua takdir. Jadi dua Musa sama-sama dididik sama malaikat Jibril. Nabi Musa maksudnya. Nabi Musa kan dididik sama malaikat Jibril tuh. Jadi tuh Jibril tuh mendidik semua para nabi. Termasuk nabi kita yang ngajarin sembahyang 5 waktu itu malaikat Jibril. Segala macam yang ngajarin tuh malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril itu disebut dia adalah Sayyidul Malaika, rajanya para malaikat itu malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Jadi siapa itu Dajjal? Namanya Musa Samiri. Dia pernah membuat kacau negara Mesir pada saat Nabi Musa pergi untuk munajat di Bukit Tursina. Ya. Jadi Nabi Musa berangkat bersama para pengikutnya 40 orang kalau tidak salah. Munajat selama sebulan lebih, sebulan 10 hari, 40 hari, 40 malam. Minta petunjuk kepada Allah. Yang kemudian itu terkenal Nabi Musa bisa berbicara kepada Allah Subhanahu. Jadi Nabi Musa gelarnya Kalimullah, orang yang berbicara langsung mendengar suara Allah Subhanahu. Sesudah Nabi Musa berangkat ke Bukit Tursina, Samiri, ini Musa Samiri yang jadi biang kerok dia. Lama nggak ada pengajian, 40 hari lebih kan lama ya. Dia bikin gara-gara. Dia bikin patung anak sapi yang dari perunggu dari emas. Dia diaduk, dia diolahin, dimasak ya. Jadilah patung anak sapi. Ini Musa Samiri emang dia udah kenal banget. Semua telepakan orang dia hafal, termasuk dia tahu telepakan kaki malaikat Jibril. Ya orang gurunya itu malaikat Jibril, Musa Samiri yang ngajar malaikat Jibril. Dia punya ilmu segala macam, punya kesaktian luar biasa. Dia tahu itu. Kalau jadi di zaman Nabi Musa itu malaikat nampak Pak, bisa dilihat. Nampak. Makanya malaikat Israel pernah dijotos matanya sama Nabi Musa. Bayangin tuh. Jadi Nabi yang paling galak Nabi Musa. Sahabat Nabi yang paling galak Sayyidina Kalau Sayyidina Umar pernah bentak malaikat Mungkar Nakir, dibentak. Itu malaikat Mungkar Nakir dibentak ketakutan Pak. Bayangin tuh. Umar tuh. Orang setan aja ketemu dia liwat, agak mau nanya. Setan minggir. Ini misalnya ada gang nih. Misalnya setan dari Wetan, Umar dari Kulon, kesamprogan, setan lari terbirit-birit sama Umar tuh. Sayyidina Umar, subhanallah. Termasuk di zaman Nabi Musa kedatangan malaikat Israel, kau datang kemari mau apa? Pertama silaturahim, kedua mau nyambut nyawa. Ditonjok, kenapa kagak ngomong-ngomong lagi? Malaikat ditabok, ditonjok matanya, lapor sama Tuhan. Ya Allah, galak amat Musa.
kamu ditonjok ya? Iya nih, itu matanya sampai copot Pak sebelah. Bayangin tonjokan apa itu? Besi apa kerateng itu ya? Subhanallah. Akhirnya karena malaikat sakti matanya istilahnya keluar ya, ada lagi sakti malaikat mah ya, lebih robot sakti. Akhirnya malaikat balik lagi. Aku baru saja menanyakan kabar perihal kematianmu yang kau bilang tadi Musa, kenapa nggak bilang lagi? Udah ada yang bilangin, cuman kau nggak paham Musa. Kata malaikat Isra. Apa buktinya? Kata malaikat Nabi Musa. Lihat ubanmu sudah putih. Itu pemberitahuan. Gigimu sudah mulai sakit-sakit, ompong. Itu pemberitahu. Lampu kun. Itu pemberitahuan kabar, cuman kagak paham. Jadi kembali nih. Jadi Musa Samiri bikin aliran sesat lah begitu, bikin ajaran baru. Hoi saudara-saudara, Musa kan lama pulangnya, dia sedang minta sama Tuhannya, yuk kita bikin ibadah baru. Saya punya anak sapi bisa ngomong, siapa yang pengen kawin lagi disuruh sama anak sapi. Anak sapi sakti nih, siapa yang pengen kaya dia bisa memberikan kekayaan. Itu anak sapi Pak, karena diambil debu bekas tapak kaki malaikat Jibril oleh Samiri, Musa Samiri, dimasukin ke dalam patung anak sapi. Bisa ngomong. Hai anak sapi, kau tahu siapa jodohku? Itu bisa nyaut, si anu. Rumahnya ada pengetan, bocahnya cakep tapi rada-rada mendeng jalannya. Itu ketahuan. Sakti kan tuh Pak? Sakti. Orang pada ketarik nggak? Tarik lah. Ngelihat pusulap merah aja kita kaget ya. Tahu pusulap merah? Apa aja bisa dibikin sama dia itu. Dia padahal udah dipelajari itu. Musa Samiri luar biasa. Sehingga hampir sebagian besar umatnya Nabi Musa murtad gara-gara Musa Samiri. Nah, singkat cerita, itu Musa Samiri lalu digoibkan oleh Allah. Dan dia sempat hidup di zaman Raja Zulkarnain. Melanglang buana hidupnya, akhirnya tinggal di sebuah gunung namanya. Dan gunung itu dibikin gembok, dibikin tembok raksasa oleh Raja Zulkarnain. Dan saat ini itu Musa Samiri alias Dajjal sedang bergerak untuk menembus dinding yang menghalang-halangi dirinya. Nah itu terjadi nanti kalau Nabi Isa turun ke dunia. Itu Dajjal. Apa Dajjal? Dajjal ataupun orang-orang yang bersifat seperti Dajjal artinya orang-orang yang menentang kebenaran. Orang-orang udah bener jalan ke Allah dibelok-belokin. Begitu kira-kira lah ya. Kalau orang rajin sembahyang subuh pakai dikata, lu sembahyang subuh rajin amat gitu. Kalau orang rajin sedekah pengen kaya ya, lu sedekah ya. Tuh Dajjal begitu tuh, ngacak-ngacak terus lah. Kerjaannya ngenyek, tahu ngenyek Pak? Tahu nggak? Dan yang paling berbahaya nanti Dajjal bakal turun, dia akan mengaku sebagai Tuhan. Tentara Dajjal 70.000 tentara, ratusan ribu orang menjadi pengikutnya. Dia akan keluar daripada negara Bani Israel. Ketika itu Dajjal hendak memasuki Baitul Maqdis, dihalang-halangi oleh dua syuhada Allah, oleh dua kekasih Allah, yaitu satu Imam Mahdi, kedua Nabi Isa alaihis. Ternyata Dajjal itu takut mendengar Nabi Isa, lari dia ke laut, dikejar sama Nabi Isa dan Imam Mahdi. Artinya mati dengan sendirinya Dajjal di tengah laut. Maka selesailah huru hara yang terjadi dengan kejahatan Dajjal dan kesesatan Dajjal. Jadi itu Dajjal sakti luar biasa. Ketika Dajjal datang kepada orang yang hampir mati, ketika si orang ditanya, hai fulan, apakah kau ingin hidup? Ingin Tuhan. Sebut namaku, bersyahadat menyebut namaku. Orang itu berkata, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain engkau, wahai Dajjal. Dan aku pula bersaksi engkau adalah Tuhanku dan utusan sebagai nabi. Bayangin coba tuh. Seketika itu orang yang udah mau mati, udah ngap-ngapan,
hei kau manusia, kau bulan hidup dengan izinku. Hidup Pak. Coba siapa yang nggak pernah ketarik tuh? Benar-benar negeri yang miskin melarat, datang Dajjal tumbuh subur kaya. Siapa coba yang nggak ketarik? Bayangin. Makanya kita diajari sama Nabi dalam akhir sholat, wasfil alamina innaka hamidum. Doa itu jangan sampai lupa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid. Jadi fitnah mati berat, fitnah Dajjal jauh lebih berat. Ya kan sekarang udah banyak kembang-kembangnya Pak. Apa fitnah Dajjal? Berita baik disangkanya hoak, betul nggak? Hoak disangkanya beneran. Susah kan? Betul nggak? Orang bener disalahin, orang salah dibela, dibenerin. Itu zaman sekarang. Itu anak buahnya itu. Nanti Dajjal yang aslinya datang. Ya. Dia akan turun di daerah Syria dan akan menuju Palestina. Dan dia menjadi kekuatan superpower di seluruh dunia. Jadi pengikut utamanya Yahudi dan Nasrani. Nauzubillah. Serem Pak. Serem itu. Makanya dari sekarang kita bekali ilmu dan iman kepada anak-anak kita biar mereka selamat. Gitu. Jadi yang namanya Dajjal, nama aslinya Musa Samiri. Nabi Musa dididik oleh Jibril jadi nabi, oleh orang baik. Dajjal dididik sama Jibril jadi orang jahat. Dan itulah daripada Dajjal yang nanti ditakdirkan oleh Allah untuk membuat kekacauan di atas muka bumi. Tapi Allah juga nggak biarkan umat Nabi Muhammad dalam kebingungan, ketakutan. Lalu Allah turunkan sebagai pembelanya Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Adalah umat Rasulullah. Anehnya namanya sama, binnya sama, bin bapaknya, emaknya juga sama. Itulah. Tapi dia bukan Nabi Muhammad, tapi namanya Muhammad bin Abdillah, emaknya Aminah. Itulah keanehan, keunikan daripada Imam Mahdi. Dia nanti bakal datang bersama Nabi Isa alaihis perang melawan Dajjal. Cuman berita bahagianya sesudah Dajjal itu kalah, negeri ini dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa. Aman semuanya. Sedunia orang mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Semuanya orang mukmin, semuanya enggak ada yang kafir. Sampai dikayakan dalam satu kitab Riyadhus Shalihin namanya itu. Di masa Nabi Isa keuangan berkah. Bapak minjem ke bank yang penting jujur, kagak pakai bunga tuh. Jadi orang nggak ada yang miskin, kaya. Seluruh dunia kaya raya. Sehingga dikayatkan si A jual kebun kepada si B. Dibayar lunas, tahu-tahu ketika si B pengen iseng-iseng menanam pisang, pas dia macul, letak, beleneng, kagak taunya ada emas. Di dalamnya ada bongkahan emas. Si B udah saking kayanya berbilang ke rumah si A, gua beli kebun lu, hanya kebun, no emas yang ada di dalamnya lu ambil. Kata si A, kebun yang gua udah jual sama lu semuanya milik lu, termasuk emas di dalamnya. Itu pertanda bahwa orang udah serba berkecukup. Makanya itulah yang dikatakan, saat itulah nggak ada orang yang mau nerima sedekah. Tuh, kalau sekarang banyak orang yang nerima sedekah, yang sedekahnya mikir-mikir, ntar kalau gue sedekah duit gue kurang gitu ya. Nanti kita nih mau kasih duit segepok, 2 gepok, 1 miliar, orang nggak ada yang mau. Orang udah kaya semua buat apa? Betul nggak? Bini kita cincin segede-gede apa tahu, gulang pakai mari-mari nih, ya umpamanya nih, gulang kaki pakai paha-paha, coba bayangin. Kalung sampai 7 undak, ayo. Saking kayanya di zaman itu, saking kayanya manusia, nggak ada yang mau nerima sedekah, nggak ada begal, nggak ada rampok. Sampai dihikayatkan ada perempuan jalan di tengah malam tempat yang sepi, aman, kagak ada yang perkosa, kagak ada yang membunuhnya. Itulah kehidupan yang paling nyaman, yang paling enak saat itu. Gambaran hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi, dikembalikan lagi diputar di zaman Nabi Isa alaihis. Nabi Isa kemudian menikah, lalu punya anak, lalu berkeluarga lah. Cuma dikaitkan nggak disebut anaknya siapa.
Yang jelas beliau berkeluarga. Kemudian sesudah itu lalu Nabi Isa wafat. Sesudah Nabi Isa wafat bersama Imam Mahdi juga wafat, manusia nggak ada lagi yang mengajarkan kebaikan, hidup dengan bergelimang harta. Apa yang mereka lakukan? Poy, disko segala macam, seks bebas, masjid sepi, musola sepi, semuanya maksiat. Baru hari kiam. Paham ya? Begitu kronologisnya. Satu lagi dah yang nanya. Pidia ya? Pidia. Ini dia aja nanya satu, ada 2 orang ini. Ya. Pidia ya, pidia sholat atau pidia puasa itu biasanya dilakukan bagi orang yang meninggal pada saat sakitnya lama, biasanya gitu. Atau kalau pidia puasa pada saat dia sakit pas bulan Ramadan, meninggalnya di hari Idul Fitri, berarti kan dia kagak puasa, wajib dibayar pidianya kepada keluarga yang menanggungnya. Kalau keluarganya kaya atau mampu, kalau nggak mampu ya nggak usah. Misalnya bapak melarat, anak miskin semua, mau pakai gigi bayarnya, umpama. Jadi ini perintah bayar pidianya bagi keluarga yang mampu. Tapi kayaknya mampu sih itu mah ya. Tapi orang yang miskin itu banyak sih Pak. Sekarang juga banyak nih. Yang pada tinggal di gubu-gubu banyak itu. Yang miskin, yang nggak kelihatan aja sama kita. Nah, itu dibayar pidyah dengan beras, ya. Dengan beras misalnya 2-3 karung atau 4 karung. Semakin banyak semakin bagus. Dipidyakan, dibagi-bagi kepada orang yang datang tahlil atau kepada orang-orang fakir di sekitar rumah itu. Gitu. Apakah tertolong? Karena itu syariat peraturan fikih, tertolonglah si fulan dari sebab meninggalkan daripada puasa. Gitu. Adapun sholat ini wajib dikodoin sama keluarga. Itu Pak, kalau sholat mah sebetulnya. Tapi kalau puasa bisa dipidyain dengan 1 karung beras, 2 karung beras, misalnya begitu. Kalau sholat ini ada sebagian pendapat sebaiknya dikodoin dari keluarganya. Jadi bapak niat sholat johar, sudah kita sholat johar pribadi, saya niat dalam hati niat sholat johar pahalanya untuk orang tua, bapak atau emak. Begitu. Ya, paham ya? Terus kalau kita punya milik rezeki, sedekah atas nama orang tua yang meninggal. Makanya ini saya bilang, bapak-bapak yang kontrakannya banyak, yang hartanya banyak, usia udah 70, wasiat sama anak-anak. Bukan disuruh mati, ini mah wasiat. Apa wasiatnya? Kontrakan gua ada 20 pintu. Yang 2 pintu lu jangan ambil semua. Yang 18 pintu lu bagi-bagi sama saudara lu. Yang 2 pintu jual. Kalau gua mati jual. Atau lu ganti duitnya dah. Misalnya ada 100 juta misalnya. Ada 100 juta. Habisin tuh biaya buat ngurusin jenazah gua, buat biaya sholat. Tuh ambil lu bagi 1 juta. Yang pada sembahyang tuh lu kantong-kantongin tuh. 300 biar dia pada girang. Amin. Di sini masih nggak begitu Pak? Itu sodako buat yang mati itu. Bukan bid'ah. Emang Wahabi apa bid'ah? Udah jangan didengar. Itu sedekah buat yang mati. Ini buat yang kaya nih ya, yang saya ingat ini buat yang kaya yang punya kontrakan banyak. Yang 2 pintu jangan lu jual. Gua kagak redo kalau lu ambil semua. Sisain buat gua. Seharga 100 juta, ajiin gua. Bayar tuh yang pada ngaji, jangan 1 juta, 2 juta seorang biar ngajinya khusyuk. Betul kagak? Kan kalau ngaji bayaran gopek, ngaji baru ngantuk Pak. Baru ngantuk. Tuan rumah ngelongok baru dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Akal. Ya gopek zaman sekarang gede apa kecil? Gede apa kecil? Kalau 2 juta mah anteng. Bismillahirrahmanirrahim. Dia enak-enakin dia. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Kata tuan rumah, orang 2 juta lu gue bayar. Biar jagirang Pak lah orang. Itu mah hak orang tua kita. Tiap malam tahlil, masing-masing mubaliknya ganti-ganti. Disampangin undang, ya. Undang. Tuh orang tua kita berkah nggak di kuburannya? Berkah nggak?
Senang kagak? Tapi kudu wasiat Pak. Kalau kagak diwasiatin anaknya harap-harap dijual semua, dikuasain semua. Kan kagak pantas kontrakan 20 pintu. Talil kayak orang biasa, pantas kagak? Kagak diajiin, najis gum itu jadi orang tua begitu. Kagak diajiin kagak. Ya enggak? Talil seada-adanya. Ya Allah, orang pada ngomong anaknya mah padahal mah kontrakannya banyak itu ya. Anaknya setan semua. Makanya wasiatin Pak. Ya, wasiatnya Pak ya. Penting Pak, bukan kita mau mati besok, bukan. Anak lu diingetin. Bilang, gua kagak bakal redo kalau tanah gua lu jual semua buat lu pada. Gua kagak bakal redo dunia akhirat. Nih, lu dengerin omongan gua. Gitu-gitu. Sisain buat gua. Umpamanya kalau lu ngejual lu kagak mau lu jual, lu duitin tuh. Seharga kontrakan sesuai dengan harga yang berlaku. Misalnya 2 kontrakan 100 juta atau 300 juta misalnya. Habisin tuh duitnya buat kita. Insya kalau diwasiatin dia pada ngelawan juga, ntar karmanya berlaku. Iya, azab berlaku. Sebab perkataan orang tua adalah sabdo pandito ratu. Iya, omongan raja, lebih-lebih omongan raja. Kalau anak Pak nggak dibilangin, udah jangan ngarep-ngarep dah, anak inget jauh aja. Mau anak kita, Ustaz Ustaz kalau ngeliat duit lemas Pak. Iya, udah hilap dia. Apalagi dia yang paling tua. Ya kalau Ustaz yang kurang takwa, tapi kalau yang takwa mah dia bilangin adik-adiknya. Atau dia kalau dia jadi adiknya dibilangin lah bang. Walaupun bapak kita kagak mesen karena bapak kita bandanya lebar, kontrakannya banyak, kita ajiin bang. Kalau perlu di kuburan lain, di rumah lah. Orang kaya, betul nggak? Itu yang dipanggil dunia ngikut ke dalam Jadi boleh kaya, kontrakan banyakin, biar masuk dalam kubur. Kontrakannya ju, mobil boleh banyak, mobilnya ju. Sedekahin di masjid, sedekahin sama janda, anak yatim. Ustaz persenin, nyapaan? Baba mati, tuh. Alhamdulillah, bayarnya baba lu mati, gue dapet duit. Ya walaupun begitu, itu berkah buat kita. Alhamdulillahirabbil. Ingat nih Pak ya, pokoknya ini saya pesan bener nih. Yang punya kontrakan banyak, yang punya banda banyak, duit banyak, anak wasiatin dari sekarang. Jangan udah ngap-ngapan baru wasiat, ngomong udah kagak nyata. Ya, ngomong udah kagak nyata. Sebab bener lah, harta yang banyak kalau kita nggak hati-hati menjaganya, kalaupun kita kagak wasiatin karena anak kita akan menjadi bara api neraka di kuburan. Nauzubillahi min. Kalau kita sudah wasiatin, insya Allah anak-anak kita dikasih ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pengajian subuh kali ini, mudah-mudahan manfaat buat saya, manfaat buat semua. Amin. Sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar mengikuti ajaran Nabi, ajaran para ulama, nasihat para ulama, para habaib, para kiai, para guru-guru, sehingga kita yakin kepada Allah, yakin kepada hal-hal yang diperintahkan Allah, semua itu ada ganjarannya, ada pahalanya. Dan sesudah itu Allah memberikan ampunan serta ganjaran yang mulia. Apa? Pengampunan dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahana sallimil ummah amin minal afati wan niqmah wa min hammi wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Ilahana nafisil kurba minal 'asina wal adba wa kulli baliyati wa waba wa kulli baliyati wa waba bi ahlil badri ya Allah. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.